Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aska Sila Hermansyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pendalaman bahasa Arab di MTS kelas 9. Jadi untuk memenuhi bagian dari tugas UAS mata kuliah pendalaman bahasa Arab di MI, MTS, dan MA. Nah, materi ini dibuat dengan bahasa yang sederhana agar mudah difahami oleh teman-teman dan semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jadi, pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini, saya akan membahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama yaitu ada karakteristik pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 9, lalu yang kedua ada materi dan kompetensi pembelajaran, terus yang ketiga kendala pembelajaran, dan yang keempat strategi pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 9. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 9 itu seperti apa. Kita perlu memahami dulu, jadi bagaimana latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Gitu. Nah, jadi bahasa Arab itu merupakan salah satu pelajaran wajib yang ada di Madrasah Tsanawiyah, atau bisa kita sebut MTS ya. Terus juga kenapa sih bahasa Arab itu sangat diwajibkan gitu di Madrasah Tsanawiyah ini? Nah, jadi jawabannya itu karena bahasa Arab itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Islam nasional. Nah, khususnya untuk kelas 9 ini gitu. Jadi pembelajaran bahasa Arab itu berada di posisi yang sangat penting. Nah, kan di kelas 9 ini adalah tahun terakhir si anak-anak sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, sehingga mereka sudah tidak berada dalam tahap pengenalan lagi, jadi sudah berada di tahap pendalaman dan penguatan saja gitu. Kan si siswa kelas 9 itu rata-rata umurnya itu sekitar 14 sampai 15 tahun. Nah, jadi mereka itu sedang berada dalam masa transisi remaja gitu. Jadi di mana pola pikirnya itu sedang berkembang dan kemampuan kognitifnya juga sudah mulai matang. Jadi setelah kita tadi membahas tentang latar belakang dari pendalaman bahasa Arab di MTS kelas 9, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan karakteristik pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 9 itu seperti apa. Teman-teman, jadi di bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa karakteristik atau ciri dari pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 9. Jadi pembelajaran di kelas 9 itu sudah berbeda jauh dengan pembelajaran di kelas 7 ataupun di kelas 8. Kalau mungkin dulu itu ketika kelas 7 atau kelas 8 fokusnya itu masih ke membangun dasar saja gitu. Nah, kalau misalkan di kelas 9 anak-anak itu sudah masuk ke tahap pendalaman dan praktik langsung. Jadi bagaimana karakteristiknya? Yang pertama yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab, maharohnya itu gak bisa dipisah-pisah. Jadi antara maharoh kalam, terus maharoh istima, maharoh kiroah, dan maharoh kitabah itu semuanya itu jalan bareng. Jadi atau bisa disebut dalam istilah itu sebagai integratif. Nah, misalnya siswa itu lagi belajar tema percakapan. Nah, siswa ini, si dia ini tuh gak cuman dilatih untuk berbicara saja, jadi dia juga diberi teks untuk dibaca, terus ada latihan menulis dan mendengarnya juga. Nah, jadi kenapa sih semua maharoh itu disatukan di kelas 9? Karena memang tujuan akhirnya itu supaya siswa bisa memakai bahasa Arab di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma hafal teorinya saja, jadi mereka itu bisa mempraktekannya. Sekarang kita masuk ke karakteristik yang kedua, yaitu
materi di kelas 9 itu lebih rumit. Nah, kalau misalkan di kelas 7 atau kelas 8 itu kan hanya belajar kosakata dasar saja. Nah, kalau misalkan di kelas 9, jadi siswa itu sudah masuk ke struktur kalimat yang lebih kompleks gitu. Teksnya juga lebih panjang, lalu pemberian mufradatnya juga sudah lebih banyak dibandingkan dengan kelas 7 maupun kelas 8. Nah, terus yang ketiga yaitu ada orientasi pembelajaran di kelas 9 itu lebih ke praktik komunikatif. Nah, jadi siswanya diharapkan bisa bersungguh-sungguh berbicara menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, jadi gak cuman belajar teorinya saja, jadi si siswa itu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terus kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu materi dan kompetensi pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 9. Nah, setelah kita tahu 3 karakteristik tadi yang sudah disebut. Oke, tadi kan udah disebutin materi dan kompetensi pembelajaran dari MTS kelas 9. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kendala pembelajaran yang dihadapi oleh siswa ataupun guru di MTS kelas 9. Nah, jadi kita itu kan sering banget ya ngebayangin kalau misalkan proses pembelajaran di kelas itu kayak lancar-lancar aja gitu, tapi kenyataannya banyak sekali kan kendala yang muncul di dalam kelas gitu. Kendala yang sering muncul itu seperti apa sih? Nah, di sini saya mempunyai contoh beberapa kendala yang ada di dalam kelas. Yang pertama itu kendala yang pertama dari latar belakang siswa yang berbeda-beda gitu. Nah, misalnya gini, di kelas 9 itu kan ada yang dari MI. Nah, kalau misalkan siswa dari MI itu kan rata-rata pasti sudah terbiasa belajar bahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Jadi walaupun gak banyak tapi sedikit-sedikit dia ngerti gitu tentang pembelajaran bahasa Arab tersebut. Nah, tapi ada lagi siswa yang misalkan dia itu dari SD negeri gitu, dari umum ya. Jadi kan dia pas MTS itu kayak kaget belajar bahasa Arab gitu. Soalnya sebelumnya itu mereka belum pernah belajar gitu. Nah, terus itu juga bisa jadi kendala. Terus yang kedua ada kendalanya yaitu motivasi belajar. Nah, banyak siswa itu merasa kalau misalkan bahasa Arab itu kayak susah gitu. Alasannya itu macam-macam, kayak misalkan ada yang bilang, "Ih, tulisannya itu beda, harokatnya itu bikin bingung," gitu. Terus pola kalimatnya juga ribet gitu. Jadi eh mindsetnya itu kayak bikin siswa itu jadi kurang maksimal ketika proses pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu ada media dan fasilitas pembelajaran yang kurang mendukung. Nah, idealnya pembelajaran bahasa Arab itu ada bahasanya gitu. Jadi kayak misalkan ada speaker yang proper atau misalkan video interaktif, bahkan kayak aplikasi pendukung misalkan. Tapi realitanya kebanyakan sekolah-sekolah itu banyak yang masih bertumpu pada papan tulis atau buku paket saja. Bahasan yang terakhir yaitu ada strategi pembelajaran yang efektif. Jadi tadi kan ada kendala, lalu strategi apa yang cocok untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut. Nah, jadi strategi yang pertama yaitu metode komunikatif. Nah, di sini guru itu gak berfokus ke teori dulu gitu, tapi langsung mengajak si siswa itu untuk berbicara bahasa Arab lewat percakapan, terus misalkan dialog, role play, ataupun simulasi. Nah, terus yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Jadi kan kita sekarang itu hidup di era digital. Nah, jadi gak mungkin pembelajaran itu masih statis kayak misalkan pakai papan tulis gitu, masih pakai papan tulis, masih stuck di buku paket. Jadi si anak itu kan mudah bosen. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus bisa membuat anak itu senang mungkin gitu untuk belajar bahasa Arab, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
Terus yang ketiga ada pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi siswa itu diarahkan untuk membuat video perkenalan, misalkan menggunakan bahasa Arab atau membuat poster berkosakata bahasa Arab juga gitu, membuat vlog kayak A Day in My Life tapi versi pakai bahasa Arab gitu. Terus yang keempat ada pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi artinya guru itu menyesuaikan materi dengan kemampuan siswanya. Yang terakhir ada lingkungan yang berbahasa Arab di sekolah. Misalnya ketika kita mau absen gitu, jadi guru itu absen menggunakan pakai bahasa Arab. Terus ada pojok bahasa, terus bikin tempelan-tempelan kayak mufrodat gitu buat ditempel di dinding, atau kegiatan kayak ekstrakurikuler semacam Arabic Club misalnya yang kayak gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, jadi si siswa itu kayak mudah untuk belajar bahasa Arab. Jadi mereka itu lebih terlatih untuk cepat berbicara bahasa Arab gitu. Nah, kalau misalkan strategi-strategi yang tadi dijalankan, insya Allah hasil belajar siswa itu akan jauh lebih baik ketimbang sebelumnya gitu, dan tujuan pembelajaran pun bisa mudah tercapai. Oke, mungkin cukup sekian gitu pembahasan yang bisa saya bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.